Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Gus Jazil. Jadi preferensi politik Pak Jokowi itu akan bisa berpengaruh pada koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang ada sekarang? Tentu koalisi ini kan dibangun untuk sampai 2024. Oke. Jadi ya selesai itu ya diulangi lagi pembicaraannya. Gitu. Jadi akan kalau ada rekonfigurasi. Ya kalau misalkan untuk 2024, 2029 itu berbeda lagi gitu. Nah, oleh sebab itu ya saya sepakat ojo ke susu tadi, karena memang banyak hal yang harus dibicarakan. Nah, apakah nanti gitu, apakah tokoh-tokoh yang sekarang ini yang masuk di radar survei yang dikatakan tinggi elektoralnya dan lain-lain itu memang menjadi harapan. Kan kita harus lihat. Jadi gini, dulu ketika Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta gitu, seakan-akan ini ada cahaya dari Solo memancar di Jakarta, ditangkap oleh Pak Arief kan gitu. Ya, sekarang? Jadi kalau sekarang enggak, biasa-biasa. Belum ada cahaya? Belum ada. Belum ada? Belum ada jadi cahaya. kulihat terang tapi nggak benderang gitu? Belum. Jadi masih Pak samar-samar Ganjar ya? ini tinggi elektoralnya, itu karena orang memandang ada Pak Jokowi di belakangnya. Oh. Beda dengan Pak Jokowi ketika itu ya. Pak Jokowi sendiri ya? Nah, itu yang saya maksud. Jadi ibarat bintang ini gitu, itu ada bintang besarnya, ini hanya bintang kecil aja. Bintang kecil, ya, gitu. di langit yang tinggi ya? Yang langit tinggi. Jadi buat PKB kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita tapi gini, tunggu dulu supaya nunggu dulu. Tapi kan gini, supaya kita tidak salah ambil bintang. Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, P3 adalah bergabung. Pak Jokowi juga udah menunjukkan sinyal-sinyal, apakah itu sinyalnya terang atau enggak terang. PKB mau gimana? PKB mau menang. Gampang loh itu. Mau menang? Ya mau menang. Kalau mau menang dengan bergabung, maka koalisinya harus koalisi yang kuat, figurnya harus figur yang memang diharapkan oleh rakyat. Nah, hari ini belum ketemu figur itu. Karena Pak Ganjar menurut saya belum figur yang independen. Independen dari? Yaitu Pak Ganjar itu masih orang menganggap ada Pak Jokowi di belakangnya. Oh, kalau yang independen siapa? Ya kelihatannya Pak Prabowo masih. Pak Prabowo. Artinya PKW akan mencari yang menang akan ke Pak Prabowo. Belum tentu juga begitu. Karena apa? Jangan Pak. Belum tentu juga begitu. Karena apa? Ini masih ada waktu yang cukup panjang. Jadi Mas Budiman ojo ke susu. Ojo ke susu. Ya. Jadi tetapi maksud saya, Caimin apakah nggak punya peluang? Punya peluang, Pak. Dan makanya PKB maju. Mandiri tanpa bayang-bayang siapapun, bergerak dengan kekuatan yang ada, kan masih cukup waktu. Siapa tahu nanti suatu saat nyalip, nanti Mas Budiman kaget. Oh, apa nih? Ya kalau seandainya tiba-tiba kita berjuang, terus nyalip Pak Muhaimin elektoralnya, nah jangan kaget karena di dalam politik itu biasa begitu, Pak. Sangat sering penuh dengan sekali kejutan, ya? Penuh dengan kejutan, seperti kejutan ketika Pak Jokowi maju. Oke. Jadi itu kejutan buat Indonesia dan buat PKB juga, buat partai-partai. Akan penuh dengan kejutan. Kalau sekarang kelihatannya sulit nyari kejutan. Kecuali Pak Muhaimin jadi, nah itu kejutan. Oke, Mas Arief. Jadi kalau lihat nih elektabilitasnya Mbak Puan kan memang belum masuk ke 6 besar ya. Belum masih di bawah gitu. Sehingga PDIP ini sebenarnya menunggu apa sih? Menunggu elektabilitas Mbak Puan naik atau seperti apa yang ditunggu oleh PDIP? Ya kalau PDI tidak menunggu apapun, itu kan kewenangan Ketua Umum P3. Beliau mendapat mandat di dalam Kongres dengan kebijakan dan kebijaksanaannya, itulah yang kita tunggu. Tentu Bu Mega akan mengapresiasi dari seluruh proses yang ada, membaca segala macam, mempertimbangkan banyak hal. Ya kita serahkan pada beliau. Justru tugas kami sekarang adalah menguatkan partai. Karena partai tidak boleh lemah. Partai harus kuat. Kalau partainya lemah nggak ada gunanya. Mau tokohnya sehebat apapun juga tidak akan manfaat. Terutama nanti dalam rangka mengawal siapapun presiden yang kita calonkan dan terpilih di dalam Pilpres. Kemudian kita harus kawal selama periode jabatan siapapun nanti yang kita pilih. 5 tahun itu tidak mudah. Nah partainya harus kuat, harus mengakar. Institusinya, struktur partainya, fungsi-fungsi kepartaiannya yang disebut 7 fungsi kepartaian itu harus jalan semua. Nah inilah yang sedang menjadi fokus PDI Perjuangan. Di antaranya adalah bersiap sejak jauh hari untuk kembali hat-trick.
ya dalam pemilu 2024. Trik apa tuh? Menang apa? Menang pemilu legislatif. Menang pemilu legislatif. Ya, kalau pemilu legislatifnya kan harus 3 kali nih. Pemilu presidennya juga harus 3 kali juga. 3 kali. Calonnya adalah? Nah, calonnya kan kita serahkan kepada ketua umum. Karena memang itu garisnya partai begitu. Garisnya partai. Itu kongres. Tapi gini, kalau baca apa pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Nurdin Halid ya. Sehingga koalisi Indonesia Bersatu itu yang ada Golkarnya, ada PAN-nya, ada P3-nya tuh bisa menjadi rumah barunya Ganjar. Betul nggak sih? Waduh, ya nggak tahu, tanya Pak Nurdin Halid. Saya waktu diajak bicara soal koalisi Indonesia Bersatu, saya apresiasi dengan baik. Mudah-mudahan lembaga dan permanen. Mudah-mudahan tidak siksak. Doa kita begitu. Jangan-jangan di tengah jalan siksak, bubar dan seterusnya. Ya, kita berharap menjadi koalisi yang permanen dan sifatnya dari waktu ke waktu harus makin ideologis supaya ke depan ini jelas koalisi partai-partai itu basisnya jelas, bukan karena kepentingan, bukan karena sekedar mengusung tokoh, tapi ada haluan politik, ada garis yang memang akan dicapai sebagai satu cita-cita bersama dari koalisi itu. Meskipun partai itu berbeda-beda, tetapi tentu ada irisan-irisan yang sama, ada tata nilai yang saya kira untuk sebagian menjadi pedoman bersama menyangkut kepentingan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, merawat kemajemukan dan lain sebagainya. Oke, baik. Kembali ke Mas Budi Ari Setiadi. Mas Budi, kalau tadi kan Mas Budi bilang bahwa merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo. Nanti kalau sampai akhir kemudian suara dari Pak Jokowi tidak mengendorse siapa-siapa, Projo akan gimana, Mas? Pada kenyataannya Pak Jokowi pasti sebagai Presiden Republik Indonesia tidak mungkin secara eksplisit verbal mengatakan dia akan dukung si A atau si B. Oke. Karena pasti akan ada desakan mengambil posisi dan jarak yang sama dari seluruh kontestan di Pilpres. Termasuk koalisi partainya meminta Pak Jokowi pasti bersikap lebih netral, lebih menjaga jarak yang sama dari semua kandidat. Nah, tapi kan kami sebagai Projo kan nggak mungkin netral, begitu loh. Karena dalam bagi kami politik 2024 ini, kontestasi 2024 ini kami maknai sebagai bagaimana kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi dan seluruh agenda-agenda rakyat ini bisa dituntaskan, dimajukan, dikembangkan terus-menerus. Karena bagi kami politik ini kita maknai sebagai arena kedaulatan rakyat, begitu loh. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai presiden, Mas Budiman, nggak mungkin secara eksplisit akan bicara dukung si A, dukung si B. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Dalam panggung depan ya? Dalam panggung depan nggak mungkin dia akan. Kalau dalam panggung belakang mungkin ya? Dukung. Ya. Karena beda dengan misalnya presidensial di Amerika Serikat, Obama sebagai incumbent dia endorse langsung Hillary ketika waktu itu kalah dengan Trump kan, gitu loh. Oke. Di pemilu 2016. Tapi kan kalau di kita dengan kondisi multi partai seperti sekarang ini kan nggak mungkin Pak Jokowi akan secara eksplisit mendeklarasikan saya dukung si A, saya dukung si B, nggak mungkin, begitu loh. Apalagi menurut kalkulasi kami nanti yang maju semuanya dari koalisi pemerintahan di dalam tubuh pemerintahan Pak Jokowi yang akan maju di 2024. Karena itu dalam kalkulasi kami ada 3 komponen nanti. Nih 2024 ini lebih kompleks dibanding 2014. Karena koalisi partainya menentukan, capresnya menentukan, cawapresnya juga menentukan. 3 langsung. 3 komponen jadi 1. Oke. Mas Arief Wibowo, ini kan satu-satunya partai yang memang punya karcis sendirian ya. Sendirian untuk mengajukan capres atau cawapres kan PDI Perjuangan. Ya. Tapi dalam bayangan sekarang dinamika di PDIP akan menggunakan percaya diri untuk mengajukan sendiri capresnya atau tetap harus kalau pandangan politik kita jelas, membangun Indonesia tidak mungkin sendirian. Ya, PDI Perjuangan berkali-kali setidaknya yang saya sampaikan bahwa kita akan bersama dengan kekuatan yang lain untuk mengurus Indonesia ini. Ya, tentu kepentingan kita agar negara tetap berdasarkan Pancasila, agar konstitusi kita tetap undang-undang dasar negara. Artinya dengan koalisi pemerintahan yang ada sekarang, kalau dengan ya artinya begini, sejauh itu menyangkut prinsip-prinsip dasar yang harus kita tegakkan, kita jaga bersama-sama, maka PDI Perjuangan tidak akan sendirian, akan bersama-sama yang lain. Jadi itu niat kita, itu nawaitu kita. Maka kemudian di dalam konteks politik ke depan ini 2024 yang justru penting untuk kita bicarakan tidak melulu soal tokoh, soal orang, bahwa itu juga bagian yang penting. Kita
memiliki visi, misi yang bisa kita sepakati bersama-sama, tetapi kemudian kita tidak bisa menentukan orang, tokoh yang bisa menjalankan visi, misi itu bersama koalisi partai yang kita bentuk, yaitu juga masalah juga. Jadi artinya ada banyak hal yang kita lakukan secara simultan. Tetapi begini, kalau menyangkut Pak Presiden Jokowi ini, sama-sama kan merujuk pada apa yang selalu menjadi panutan kita bersama. Beliau juga pencinta Bung Karno. Kalau Bung Karno bilang, kalau di PDI Perjuangan itu kan begini dikenal, kembalilah pada sumbermu. Saya kira kalau tadi teman Projo mengatakan kembalilah pada sumbermu, ya tentu Bung Karno. Kalau Bung Karno mengatakan kembali pada sumbermu, PDI Perjuangan itu adalah sumbernya Pak Jokowi. Nah, saya kira nanti ke depan juga keputusannya ya ikut saja keputusan partai kita. PDI Perjuangan kan kira-kira begitu. Gampang saja memahaminya. Jadi disimplifikasi demikian ya. Iya, tetapi siapakah itu tentu ada dalam satu komunikasi yang saya kira akan cukup intensif dilakukan dan pasti akan ada keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Tentu saja mereka yang ada partai-partai dan kelompok politik manapun yang ada pada garis perjuangan dan haluan politik yang sama ke depan. Oke, baik. Saya kembali ke Yunarto Wijaya. Kalau memang pilihannya Pak Jokowi nanti katakanlah jatuh kepada Ganjar atau jatuh kepada tokoh lain, kira-kira relasi hubungan dengan PDI Perjuangan akan jadi seperti apa? Atau pilihannya bisa berbeda, pilihan PDIP dan pilihan endorsement dari Pak Jokowi? Yang jelas dengan gaya berpolitik Pak Jokowi selama ini, dan tadi saya sepertinya dengan Mas Muni juga sependapat, sampai akhir kampanye pun saya pikir tidak akan ada sebuah kalimat verbal deklarasi dari Jokowi terhadap seorang calon. Ini gray area yang menurut saya akan melindungi Pak Jokowi dari pertanyaan tadi. Bahwa di belakang panggung sekarang ada beberapa fakta yang tidak bisa dibantah, seperti contoh, apakah kita bisa bantah Pak Jokowi memiliki kedekatan misalnya dengan partai lain? Tidak. Contoh Nasdem dengan Golkar. Dalam acara-acara besarnya kita lihat Pak Jokowi terlihat sangat nyaman ketika berpidato, tanda kutip layaknya Ketua Dewan Pembina. Ini bahasa saya. Ketua Dewan Pembina. Bahkan entah Golkar atau Nasdem. Termasuk ketika kita bicara Golkar adalah fakta juga, gosip-gosip politik berbicara mengenai yang akan menang dalam Munas biasanya adalah yang diberi restu oleh Pak Jokowi. Oke, tapi gini Mas Toto, sejauh mana sih nanti faktor Jokowi itu nanti bisa menentukan wajah calon presiden 2024, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.